Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mada Media, selamat datang di podcast Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Untuk podcast kali ini bersama saya, selaku host yaitu Rama Maulidia dan narasumber kita nanti. Semoga kita di bulan yang mulia ini diberi kemudahan, keberkahan, kesehatan. Alhamdulillah di podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat atau akrab sekali di bulan Ramadan, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkan selama bulan Ramadan. Ngomong-ngomong tentang Ramadan, seringkali Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran, karena di bulan ini Al-Quran itu diturunkan. Dan bukan hanya itu aja, di bulan ini setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Namun seringkali Al-Quran ini dijadikan sebagai bacaan musiman saja, padahal kan Al-Quran seharusnya dijadikan sebagai pedoman kita di kehidupan sehari-hari. Oke Sobat Matematika, kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Zikrullah Farsya LC MIRKH. Beliau ini salah satu dosen dari ITS NU Pekalongan. Langsung saja kita mulai. Ramadan identik dengan tadarus Al-Quran, tilawah maupun kegiatan Al-Quran lainnya. Nah, menurut Pak Faza, mengapa Ramadan disebut sebagai bulan yang sangat istimewa untuk membaca Al-Quran? Kita mulai ya dengan alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ya, kesempatan hari ini di hari bulan Ramadan yang kita sering identik ya, kalau bulan Ramadan itu diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan kita melihat di beberapa aktivitas masjid, mushola itu melakukan aktivitas baca Quran yang tidak biasa dilakukan di luar bulan Ramadan ya, yaitu ada tadarus Quran, bahkan dilakukan mulai habis isya sampai waktu tengah malam ya, sampai jam 12. Sedangkan hal ini tidak banyak dilakukan di luar bulan Ramadan. Tentu kita punya alasan kenapa itu dilakukan. Kita punya tujuan yang menjadi alasan kita melakukan itu juga. Beberapa hal yang menyangkut berkaitan dengan Quran, kaitannya dengan bulan Ramadan, tentu satu yang pertama adalah bahwa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Seperti dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di antara ayat itu mengatakan Quran turun di dalam malam Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar kecuali berada di bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, juga ayat itu mengatakan bulan Ramadan jelas unzila yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan pun banyak aktivitas ya, seperti acara nuzul Quran ya. Nah, di mana tempat itu menjadi istimewa, salah satu sebabnya karena Quran diturunkan mulai di bulan Ramadan. Yang seperti kita tahu ya, Quran itu kan turun nggak satu kali. Tapi beberapa mengatakan beberapa tahun, bahkan ada mengatakan sampai 23 tahun, sampai Nabi dari awal risalah sampai Nabi meninggal, dari umur 40 sampai 63, itu kan 23 tahun. Tapi pertanyaannya, awal pertama kali turun Iqra, itu yang menjadi alasan turun itu di bulan Ramadan. Maka sebagai umumnya orang, kalau hal itu berkaitan dengan terulangnya sesuatu yang istimewa, pasti akan kita lakukan sesuatu yang berbeda di hari itu. Seperti pada umumnya ada orang lahir di bulan Agustus, maka kan menganggap Agustus ada bulan yang spesial ya, bahkan ada rutinitas, ada kegiatan yang dilakukan di bulan itu, seperti halnya bulan Ramadan. Ini secara umum dikatakan dalil semacam ini. Kemudian secara khusus juga pahala membaca Quran itu juga tidak bisa kita anggap remeh, terlebih ketika Quran itu dibaca di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah, maka akan dilipat gandakan menjadi seperti ibadah wajib ya. Kemudian ibadah wajib akan dilipat menjadi 70 kali lipat. Sehingga kebiasaan baca Quran yang mungkin tidak dilakukan di luar, maka oleh para ulama
dengan hadisnya Nabi mendorong masyarakat untuk lebih memperbanyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi satu dalil bahwa kebenaran Islam itu berangkat dari Al-Quran. Banyak orang mengira ya, contohnya ada orang mengatakan mukjizat Nabi itu apa? Mukjizat Nabi itu yang membelah bulan gitu ya. Padahal para ulama mengatakan mukjizat Nabi terbesar itu bukan membelah bulan, tapi turunnya Quran menjadi mukjizat yang paling besar. Kenapa? Karena di dalam Quran kalau kita membaca mulai dari awal sampai akhir, banyak fenomena yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia itu sudah tertulis, diinformasikan di dalam Quran. Yang mana Quran itu turun 1400 tahun yang lalu, ketika zaman belum ada kemajuan teknologi, seperti proses lahirnya manusia seperti apa dalam kandungan, ya, kemudian proses alam semesta diciptakan, kemudian proses langit yang punya susunan jumlah, kemudian proses air laut dan air tawar yang bertemu, ya, di beberapa Quran kan banyak disebutkan itu. Sehingga kalau orang belajar Quran dengan baik, maka ini menjadi bukti bahwa Islam itu bisa menjadi nyata, bermanfaat juga melewati pemahaman di dalam Al-Quran itu. Tapi dalam proses membaca itu ada dua. Secara umum pertama seperti yang kita lakukan ya, yaitu sekedar membaca. Ya, ada orang yang ketika Ramadan baca 1 juz, 2 juz, hatam 1 kali, hatam 5 kali, hatam 10 kali gitu ya. Sebenarnya makna membaca itu ada dua, ada membaca secara fisik atau secara zahir. Ada yang mana membaca bukan sekedar membaca, tapi memahami dan memberikan pemahaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, maka jelas ya, Quran dikatakan, Nabi dalam satu hadis mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li shahibih. Bacalah Quran. Kenapa? Karena Quran itu akan menolongmu menjadi pemberi syafaat besok di hari kiamat. Lah, ini bisa dimaknai dua. Mana pertama, pokoknya baca Quran yang banyak, pasti kamu akan ditolong nanti gitu kan. Nah, mana dua adalah kamu tidak sekedar baca, tapi pahami Quran, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Dengan membaca seperti ini akan otomatis menuntunmu, menolongmu nanti di hari kiamat. Makanya Quran sudah memberikan garansi ya di dalam surat Baqarah itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, ada satu kalimat hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Ya, namanya petunjuk itu kan tidak hanya dilihat ya. Contoh dalam proses penggunaan nih, di sini ada laptop ya. Laptop itu ada tata penggunaan ya, kemudian pemakaian. Itu bisa baik dalam proses pemakaiannya jika penggunaan itu dilakukan sesuai. Sama halnya kehidupannya, Allah mengatakan tolong jangan minum khamar, tolong jangan lakukan zina. Nah, itu petunjuk tadi. Jika itu dilakukan ya, maka Quran menuntunmu ke atas kebaikan ini. Tapi kalau tidak, ya maka Quran tidak menjadi hudan, tidak menjadi petunjuk atas orang yang membaca. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengukur ya, meskipun baik orang membaca Quran hanya sebatas satu ayat ke ayat yang lain, satu halaman ke halaman yang lain, tapi harapannya Quran ini tidak hanya sebagai lafaz yang kita ucapkan, tapi satu kegiatan, satu aktivitas yang menjadi replikasi dari pemahaman isi Al-Quran. Dan tentu itu menjadi alasan kenapa kok kita lihat di masjid-masjid banyak orang baca Al-Quran, karena memang satu, ini menjadi bulan turunnya Al-Quran, kemudian dua, di dalam hal ini juga banyak hadis mengatakan untuk membaca Al-Quran lebih banyak, kemudian juga berlipat gandanya di bulan ini menjadi kesempatan ya, satu huruf menjadi satu kebaikan. Jika dilakukan di bulan puasa maka akan berlipat ganda. Memang beberapa tempat waktu itu mempunyai kekhususan, contoh semacam ini ya. Hari Jumat ya, hari Jumat itu Nabi mengatakan aksiru sholat alaiya ya, perbanyaklah sholat, membaca sholawat di hari Jumat. Jadi memang ada waktu-waktu yang khusus ya, ketika Jumat kita banyak baca sholawat, Ramadan kita banyak baca Quran. Ketika waktu sahur ada yang dalam Quran dikatakan wafil asharihum yastaghfirun. Kalau kamu bangun di waktu sahur nih ya, yang puasa kan sering sahur ya, sahur semua ya. Iya. Itu sunnahnya kalau kamu bangun di waktu sahur itu zikirnya adalah membaca perbanyak istighfar. Jadi memang ada waktu-waktu yang Allah berikan
khusus untuk baca ayat-ayat Quran. Seperti surat Al-Mulk dibaca ketika mau tidur, ya. Kemudian surat Al-Kahfi dibaca di hari Jumat dan yang lain-lain. Jadi memang kekhususan kita dengan keistimewaan baca Quran di bulan Ramadan mempunyai dasar-dasar yang jelas, sehingga menjadi satu amalan yang kita bersyukur ya bisa menjadi kebiasaan kita di dalam lingkungan masyarakat, dijalankan dengan baik ya. Jadi itu alasan kenapa kok Ramadan menjadi bulannya Al-Quran. Oke. Kan kalau bisa Al-Quran ini dibaca bukan musiman aja ya Pak, di bulan Ramadan ini. Dan kalau bisa Al-Quran juga dibaca di kehidupan sehari-hari. Biasanya kan anak-anak muda sekarang kan banyak yang menjadikan Al-Quran itu bacaan musiman saja, kayak bacanya cuma di bulan Ramadan saja. Nah, kalau kita berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran, itu tentu sangat banyak sekali ya Pak Fajar. Iya, benar. Nah, juga di dalam hadis disebutkan bahwa setiap huruf Al-Quran itu juga dapat pahala. Nah, menurut Pak Fajar, secara sederhana apa saja keutamaan yang paling utama membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan? Tentu yang utama tadi adalah pahala ya. Tapi memang manusia itu punya tingkatan pemahamannya, punya tingkatan keimanan. Quran itu menyajikan hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh semua tingkatan tadi. Ada orang yang ibadah menunggu gambaran hasil dari ibadah itu apa. Contoh, saya baca Quran, manfaatnya apa sih? Saya sholat duha, manfaatnya apa gitu? Saya puasa Ramadan, manfaatnya apa? Ada yang tingkatan orang tidak perlu alasan untuk melakukan ibadah itu, karena merasa Allah perintah, ya udah kita jalankan. Seperti orang tua mengatakan, kamu tolong kerjakan ini ya. Ada yang oke, siap tanpa tanya imbalannya apa. Tapi ada orang-orang yang saya disuruh ini, manfaatnya apa, saya dapat apa gitu. Nah, Quran memberikan semua itu, sehingga digambarkan kalau orang baca Quran maka akan dapat pahala satu huruf satu pahala ya. Nah, penawaran itu memang sebagai satu langkah bahwa manusia punya tingkatan pemahaman dalam menjalankan aktivitas ibadah terlebih dari Al-Quran. Contoh tadi semisal, sehingga motivasi orang baca Quran jangan sampai hanya dibatasi di bulan Ramadan. Kalau hanya dibatasi berarti sama saja dia membaca Quran hanya termotivasi ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Harusnya kan tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan ya. Sehingga kita melihat ya banyak Quran di rumah itu ya payunya, lakunya itu hanya di bulan Ramadan ya. Kalau nggak Ramadan ditutup ya di lemari. Bahkan ini tidak hanya terjadi di rumah ya, di masjid pun sama. Sering. Ya masjid itu hanya payu ya, hanya lakunya Quran itu yang ketika tadarus itu. Ya jadi harapannya untuk generasi muda siapapun mencoba untuk menaikkan taraf pemahaman iman bahwa ibadah itu tidak terpaku pada apa yang akan kita timbal balik dari ibadah itu ya. Tapi memang ibadah adalah bagian dari sifat kita ubudiyah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu tidak dibatasi dengan waktu maupun tempat dimanapun. Bahkan sekarang Quran tidak hanya dijumpai dalam mushaf ya, kita bisa baca dengan perkembangan teknologi, baca Quran di HP bisa. HP ini menjadi solusi ya, sehingga mempermudah untuk baca Quran dimanapun dan kapanpun. Ya. Selanjutnya bukan hanya membaca saja, tapi juga mengamalkan isi Al-Quran juga. Nah, menurut Pak Fajar, apa sih perbedaan antara orang yang hanya membaca Al-Quran saja dengan orang yang membaca sekaligus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari? Tentu sangat berbeda ya. Orang yang mengamalkan apa yang dia baca dengan apa yang tidak amalkan dari apa yang dia baca itu sangat berbeda. Seperti saya singgung ya di kalimat hudan lil muttaqin tadi, bahwa petunjuk Quran itu bisa berlaku jika seseorang mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Di antara manfaat yang nyata orang yang mengamalkan Quran adalah diberikan Allah ketenangan hati. Semisal gini ya, dalam Quran dikatakan bahwa Quran mengatakan surga neraka itu ada, gitu ya. Kemudian di dalam surga terdapat semua kenikmatan. Kemudian juga di dalam surga terdapat semua apa yang kita inginkan akan terpenuhi. Ya. Sebenarnya ini menjadi satu kekuatan bagi manusia yang sering ketika menghadapi kehidupan dunia itu menghadapi masalah. Ya kan, siapapun ya, mulai dari
pelajar, kemudian yang mengajar, pembisnis, dan orang biasa, kiai dan non kiai gitu ya, pasti punya masalah. Nah, dalam menghadapi masalah ini Quran memberikan solusi. Seberapa besar masalahmu di dunia, Quran memberikan solusi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih panjang, tidak terbatas besok di surga. Sehingga harusnya kesedihan apapun yang dilakukan di dalam dunia itu bisa diredam dengan keyakinan Allah akan memberikan balasan yang lebih besar di akhirat. Nah, ini kan butuh pengamalan dalam keimanan. Sehingga kalau kita menjumpai kesulitan ekonomi, kesulitan urusan duniawi yang tidak bisa melaksanakan apa yang dikatakan Quran, ya maka dia akan diliputi oleh kesedihan, ya, diliputi oleh kesusahan. Tapi ketika memahami contoh kecil dari ayat Quran tadi, maka tidak masalah, ternyata ada jaminan kehidupan yang lebih baik yang diceritakan di dalam Al-Quran. Itu contoh kecil, sehingga cukup nampak jelas ya, orang yang baca Quran diamalkan dan hanya yang membacanya saja tapi tidak mempertimbangkan baca Quran dengan baik. Bahkan di dalam Quran kan kita disunahkan untuk membacanya sambil tartil kan. Orang kan ada baca Quran yang penting baca aja, baca cepet gitu ya, dalam satu hari 1 juz. Tapi perlu diingat ya, baca Quran sambil tartil itu punya nilai tambahan pahala. Kenapa? Karena ada ayat Quran yang mengatakan warattilil Qur'ana tartila ya, dan bacalah Quran dengan tartil benar. Sehingga ketika kita meskipun baca sedikit tapi dengan tartil, kita yakini bahwa pahalanya akan berbeda dengan orang yang baca Quran hanya termotivasi dengan banyaknya angka atau jumlah ya, dari kalimat Quran itu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa membaca Al-Quran itu bukan hanya mengejar pahala, tapi juga ketenangan hati dan juga memperbaiki akhlak ataupun mendekatkan diri kepada Allah juga gitu ya. Ya, itu memang menjadi tujuan utama Quran itu ya, merubah sikap manusia itu. Tidak hanya teks-teks yang tidak diamalkan, tapi Quran turun sebagai satu pedoman hidup. Seperti halnya kita kalau punya beli HP ya, beli motor itu kan pasti ada pedoman pemakaian. Nah, maka ketika manusia diturunkan di bumi, Allah memberikan pedoman ini, pedoman. Silahkan dibaca, dipahami, diamalkan. Kalau hanya dibaca, nggak sesuai panduan, ya maka HP akan rusak. Sama halnya kita di dunia ya, ketika ada pedoman Allah berikan lewat kanjeng Nabi, silahkan ini dibaca, dipahami, diamalkan, maka kehidupanmu akan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Itu menjadi tujuan Al-Quran. Untuk yang terakhir, apa pesan singkat dari Pak Faza untuk generasi muda agar lebih mencintai Al-Quran? Pesan singkatnya, pahami apa yang kita baca, amalkan apa yang kita baca, sehingga dari proses satu perintah pertama Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, punya makna tidak sekedar membaca apa yang kita lihat, tapi juga membaca apa yang kita rasa, membaca apa yang kita alami, kemudian juga menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik dengan modal pemahaman Al-Quran. Mungkin itu supaya kita semua bisa paham bahwa Ramadan ini menjadi satu laboratorium ya, waktu, sehingga kita sudah berapa hari ini di dalam laboratorium ini ya, harusnya keluar dari ini nantinya ketika Ramadan selesai kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan terbiasa baca Quran. Semoga nanti setelah Ramadan tetap baca Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan menahan untuk ghibah, harusnya nanti setelah Ramadan juga tidak dilakukan. Dan kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan di Ramadan ini menjadi supaya nantinya keluar menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ya. Masya Allah sekali, terima kasih Pak Faza atas ilmunya. Ya. Oke Sobat Mada-Media, dari podcast kita hari ini kita ambil pelajaran, yaitu kita bisa menjadikan motivasi untuk kita semua bahwa Ramadan adalah momen yang sangat momen yang sangat terbaik untuk kita dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang hidup kita. Tidak perlu langsung banyak, tapi rutinnya Pak Faza. Iya, terus konsisten, sedikit tapi rutin, dan berusaha mengamalkan isinya dalam sikap kita di kehidupan sehari-hari, seperti ucapan maupun perbuatan sehari-hari lainnya.
Semoga Ramadan kali ini kita benar-benar menjadi titik perubahan kita pribadi lebih baik dan lebih bersama Al-Quran, dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah karena dekat dengan Al-Quran. Amin, amin. Ya. Saya Rahma Mulydia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.